11.3 dengan saya Putri Rahmadani. Di sini kami akan membuat dan mempraktekkan roket air. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan membuat roket air. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu sedikit latar belakangnya. Roket air bekerja berdasarkan hukum Newton ketiga, yaitu setiap aksi menimbulkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Nah, saat air dan udara bertekanan dilepaskan, dorongan ke bawah akan membuat roket meluncur ke atas. Lewat percobaan ini, kita bisa melihat langsung bagaimana hukum fisika bekerja dengan cara seru dan mudah dipahami. Rumusan masalah yang pertama ada bagaimana prinsip kerja roket air berdasarkan hukum Newton. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tinggi maksimum roket air saat diluncurkan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh volume air terhadap ketinggian luncur roket air. Yang keempat, seberapa besar pengaruh tekanan udara dalam botol terhadap daya dorong roket air. Dan yang kelima, bagaimana desain sirip atau bentuk roket mempengaruhi kestabilan terbang roket air. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk memahami bagaimana hukum Newton bekerja, khususnya hukum ketiga tentang aksi dan reaksi. Selain itu, kita juga belajar tentang tekanan udara, gaya dorong, dan bagaimana fisika bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Roket air juga memiliki beberapa manfaat penting. Beberapa manfaat utamanya yaitu sebagai media pembelajaran fisika, melatih keterampilan proyek, menumbuhkan jiwa inovatif dan rasa ingin tahu, dan mengembangkan kemampuan menulis ilmiah. Yang terakhir, dapat menjadi proyek penelitian sederhana. Pengertian roket air. Roket air adalah alat peluncur sederhana yang biasanya terbuat dari botol plastik yang diisi dengan air dan udara bertekanan. Saat tekanan udara dilepaskan, air terdorong keluar dari botol dengan cepat, menciptakan gaya reaksi yang mendorong botol ke arah yang berlawanan, yaitu ke atas. Prinsip kerja roket air didasarkan pada hukum ketiga Newton, yaitu setiap aksi yang akan menimbulkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Singkatnya, udara bertekanan mendorong air ke bawah, lalu air keluar dengan cepat, dan roket terdorong ke atas. Selanjutnya, konsep tekanan dan gaya dorong pada roket air. Yang pertama, tekanan. Tekanan diberikan dengan memompa udara ke dalam botol yang berisi sebagian air. Udara terkompresi menambah tekanan di dalam botol. Yang kedua, gaya dorong, aksi reaksi. Saat tutup roket dilepas, air menyembur keluar karena tekanan tinggi. Semburan air ini menghasilkan gaya dorong ke arah yang berlawanan, mendorong roket ke atas. Ini sesuai dengan hukum 3 Newton. Setiap aksi menimbulkan reaksi yang sama, besar, dan berlawanan arah. Jadi, tekanan udara menghasilkan dorongan melalui semburan air yang menyebabkan roket meluncur ke udara.
adalah roket air itu bekerja berdasarkan hukum Newton 3, di mana setiap aksi memiliki reaksi yang sama dan berlawanan. Saat air disemprot keluar karena tekanan udara, roket terdorong ke atas. Ini adalah cara sederhana dan menyenangkan untuk belajar tentang fisika dan gaya dorong. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.